wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Sri Rahayu Priyatini dari SMA Negeri 5 Surabaya. Mengucapkan terima kasih kepada panitia dan pihak penyelenggara Diklat Seminar Nasional Ahli Media yang telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan karya tulis ilmiah saya dengan judul Ice Breaking sebagai stimulus dan reinforcement dalam belajar bahasa Inggris di program SKS atau Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 5 Surabaya. Adapun outline dari KTI saya adalah 1. Pendahuluan, 2. Kajian teori, 3. Metode penelitian, 4. Pembahasan, dan 5. Kesimpulan. Ibu-ibu dan bapak-bapak, ini perlu diketahui bahwa waktu penelitian KTI ini saya lakukan Januari hingga Maret 2019. Jadi ketika itu belum pandemi ya Bapak Ibu, jadi kami masih bisa bertemu real class gitu ya, di real class dengan anak didik saya. Kebetulan waktu itu Rotary mengadakan acara workshop yang bertitle Empowering Literacy from Library, sehingga KTI saya ini juga sudah disahkan oleh pihak Rotary. Dalam kesempatan ini kami ingin mempresentasikan ya acara yang sangat saya kira sangat bermanfaat ya. Kita awali dengan pendahuluan. Di pendahuluan ada 4 pembahasan, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kenapa saya tertarik ya untuk mengadakan penelitian tentang ice breaking di SKS atau Sistem Kredit Semester? Karena kondisi ideal ya belajar di program SKS itu harus selalu semangat dan termotivasi karena anak belajar secara berkelompok ya. Sedangkan kondisi real yang ada pada dasarnya situasi pembelajaran yang beku dan membosankan itu pernah dialami oleh guru dan juga dirasakan oleh peserta didik ya. Hal ini terjadi biasanya pada jam-jam pelajaran akhir atau bahkan juga bisa terjadi di jam-jam awal pelajaran. Sehingga saya tertarik untuk memecahkan kejenuhan kebosanan ini dengan menggunakan ice breaking di 15 menit pertama untuk mendapatkan stimulus, dan di 15 menit terakhir untuk memberikan reinforcement atau penguatan. Tentu saja ice breaking yang saya berikan di sini tidak lepas dari materi pembelajaran. Kemudian kami sajikan 4 rumusan masalah dalam hal ini. Pertama adalah, perlukah guru bahasa Inggris menggunakan ice breaking di kelas SKS atau Sistem Kredit Semester? Kedua, apa dampak positif menggunakan ice breaking dalam pembelajaran bahasa Inggris di kelas SKS atau Sistem Kredit Semester? Kemudian yang ketiga, bagaimana bentuk-bentuk ice breaking ya dalam proses pembelajaran bahasa Inggris di kelas? Serta yang keempat adalah bagaimana bentuk kegiatan ice breaking di luar kelas ya. Bapak Ibu, ini ada pembagian gitu ya bentuk ice breaking yang saya lakukan di kelas, yaitu yang di dalam kelas kami biasanya menggunakan media atau proyektor. Di antaranya ada English quiz, Scrabble, concentration game, English Nick game, dan yang dilakukan di luar kelas tanpa menggunakan media atau tanpa menggunakan proyektor, yaitu ada VR Whiteboard, ada Story Family Game, dan Art Related Singing Song Game. Adapun tujuan dari penelitian yang saya lakukan adalah membuktikan bahwa kegiatan ice breaking dalam belajar bahasa Inggris sangat diperlukan. Ya, oleh karena itu kami ingin memperkenalkan kepada guru di program SKS atau Sistem Kredit Semester, terutama di SMA Negeri 5 tempat saya mengajar,
Karena waktu itu tahun 2019 awal tonggak ya, sekolah kami ditunjuk oleh Kemendikbud untuk mengadakan program SKS. Ya, jadi tertantang bagi saya bagaimana untuk memecahkan kejenuhan anak pada sistem SKS, sistem belajar secara kelompok. Oke, kemudian pada bab 2 ini ada beberapa kajian teori, tapi saya berniat untuk memaparkan satu poin saja yang penting, yaitu tentang manfaat ice breaking dalam pembelajaran. Karena ya keterbatasan waktu ya Bapak Ibu, nanti mungkin PPT ini bisa saya share ke panitia agar bisa dicermati secara seksama. Berikut adalah manfaat ice breaking dalam pembelajaran. 1. Meningkatkan daya konsentrasi siswa. 2. Melatih siswa berpikir secara kreatif. 3. Melatih berinteraksi dalam kelompok. 4. Melatih siswa berpikir sistematis dan kreatif. 5. Meningkatkan rasa percaya diri. Kemudian 6. Melatih siswa untuk menghargai orang lain. Dan terakhir, melatih siswa bersikap ilmiah. Jadi ternyata dengan menggunakan ice breaking sangat amat membantu siswa dalam memecahkan satu kejenuhan dalam belajar. Kemudian pembelajaran bahasa Inggris ya, karena saya mengajar bahasa Inggris ya, kami kenalkan seperti ini ya kalau dikaitkan dengan masalah yang saya hadapi. Mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa kedua perlu dikenal dan dipahami betul apa sebenarnya makna bahasa itu sendiri. Sebuah definisi yang standar tentang pengertian bahasa yaitu language is a system of arbitrary conventions of vowel, written or gesture symbol that enable member of given community to communicate effectively with one another. Ini saya ambil salah satu teori dari Brown 2000. Oke, kemudian saya berikutnya ingin memaparkan tentang ini saya ingin tunjukkan tentang kegiatan. Oh, langsung disimpulkan. Ya. Terus ini nanti langsung ke sesi tanya jawab ya. Bu, terima kasih. Adapun kesimpulan dari kegiatan karya tulis ilmiah saya, ada 2 poin penting yang ingin kami sampaikan. Ya, ini kegiatan-kegiatan sebetulnya sangat menarik untuk saya paparkan. Oke, ini adalah kesimpulan dari penelitian saya. Bentar ya Bu, ini kok malah. Bentar ya Bu, ini kepencet. Bentar, ini tadi pencet sampai keluar waktu di show. Wah, ini ya, ini icebreaker merupakan cara tepat untuk menciptakan suasana kondusif, penyatuan pola pikir dan pola tindak ke satu titik perhatian adalah yang bisa membuat suasana menjadi terkondisi untuk dinamis dan fokus. Kedua,
Ice breaking sangat diperlukan dalam proses pembelajaran karena ice breaking berperan sebagai pemberi energi tambahan. Memanfaatkan ice breaking sebagai selingan akan meningkatkan fokus pembelajaran bagi para peserta didik. Demikian itu moderator yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Ini penelitiannya untuk kelas berapa ya Bu? Oh iya, ini untuk penelitian kelas 10 Ibu. Tadi sebetulnya pada bab pembahasan itu sudah ada populasi dan jumlah siswa yang kami teliti. Jadi pada tahun 2019 itu awal mula sistem program SKS dipakai di SMA 5. Jadi sangat tepat kalau saya menggunakan sampel kelas 10 karena di kelas 11 dan 12 belum mengalami SKS ketika itu. Oh, ini sistem SKS-nya kan baru mulai tahun itu? Iya, tahun ketika itu. Pak, ini sampelnya kok banyak sekali kelasnya ya? Karena kami menggunakan untuk pembanding Bu, jadi tidak cukup kalau hanya 1-2 kelas saja. Sementara kelas 10 di tahun itu saya mengajar beberapa kelas, alangkah baiknya saya pakai dan saya compare gitu, saya berikan hasilnya. Ini masuk PTK atau apa? Ini masuk karya tulis ilmiah Ibu. Jadi saya berniat untuk menjadikan PTK dari karya tulis ini. Jadi ini karya tulis ilmiah Ibu. Ya. Tapi saya berniat nanti suatu saat akan saya jadikan PTK. Iya, tahu saya PTK itu hanya satu kelas. Ini bukan PTK Ibu, tapi karya tulis ilmiah. Iya. Terima kasih. Kami-kami. Terima kasih kembali Corona atas waktunya. Kami akhiri. Saya juga mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rona bisa bertanya.